Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 12 dasar-dasar pengembangan kurikulum akan menyajikan beberapa materi terkait dengan evaluasi. Di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi sering digunakan dalam hal pendidikan. Tentunya dalam konteksnya ini adalah evaluasi itu berarti penilaian atau pengukuran sejauh mana menjadi target, sejauh mana siswa atau peserta didik itu mampu menguasai sebuah materi. Kemudian kegiatan evaluasi belajar ini memerlukan data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran ini memerlukan instrumen yang diharapkan menghasilkan data yang lebih sahih atau lebih akurat dan lebih akurat atau lebih handal lagi. Kemudian kegiatan pengukuran dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk tugas-tugas, kuis, ulangan tengah semester, dan juga tugas akhir semester. Kemudian dari pengertian itu sendiri, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement, atau tindakan dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran ialah sesuatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan yang telah dicapai oleh siswa melalui program kegiatan belajar. Itu merupakan pengertian, artinya proses belajar itu sendiri dalam hal pembelajaran kemudian diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Lalu bagaimana dengan model-model pembelajaran? Di sini ada beberapa model-model pembelajaran. Ada 4 evaluasi program. Yang pertama adalah Goal Oriented Evaluation Model, atau model evaluasi ini dikembangkan oleh Tyler yang berorientasi pada tujuan suatu program yang akan dilakukan. Dengan dilakukannya model evaluasi ini itu diharapkan mampu mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sudah terlaksana atau tercapai. Itu tujuan utama, yaitu mengevaluasi tujuannya adalah mengevaluasi suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Goal Free Evaluation Model, model lepas dari tujuan. Nah, model ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini berlawanan dengan yang pertama, yang orientasinya itu tujuan. Kalau misalkan tadi yang di atas, yang sebelumnya itu adalah Goal Oriented Evaluation Model. Kalau sedangkan yang itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan belajar dengan tujuan tertentu. Akan tetapi di sini adalah evaluasinya itu di luar daripada tujuan pembelajaran. Sementara model kedua ini adalah model evaluasi yang lepas dari tujuan. Namun penekanannya di sini bahwa lepas dari tujuan maksudnya adalah lepas dari tujuan khusus, bukan tujuan yang umum. Nah, model ini masih tetap mempertimbangkan tujuan umum dari sebuah program pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, Formative Summative Evaluation Model. Nah, model evaluasi ini dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Jika melaksanakan evaluasi kegiatan itu berlangsung disebut evaluasi informatif. Kalau misalkan yang sumatif itu kegiatan evaluasinya itu atau program pembelajarannya ini sudah di akhir melaksanakan evaluasinya itu di akhir pembelajaran. Itu yang sumatif. Kalau yang tadi yang sebelumnya formatif itu ketika kegiatan pembelajaran itu sedang berlangsung. Nah, model evaluasi ini juga dikembangkan oleh Michael Scriven. Kemudian yang keempat, yang D adalah Contents Evaluation Model, model yang dikembangkan oleh Steck. Model ini menekankan pada 2 hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan.
Di dalamnya ada 3 hal pokok yang menjadi objek atau jadi sasaran evaluasi. Yang pertama adalah antecedent, artinya itu sebagai konteks. Kemudian yang transaksi, artinya sebagai proses. Kemudian yang ketiga adalah outcomes atau hasil, outcomes. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Salsabila Putri Jihad. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada kontinuitas evaluasi. Nah, dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Nah, lebih dari itu, jika Bapak atau Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, harus dilakukan secara berkesinambungan, yang artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua, komprehensif. Tidak jarang, beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya. Padahal, dua aspek lainnya, yakni kognitif dan afektif, turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi itu, tapi guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Nah, oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses pembelajaran hingga hasil belajar dari siswa. Yang ketiga, kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Keempat, praktis. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, yang artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Nah, pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Seiring dengan kepraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai keoptimalan dari tujuan belajar. Adapun objek dan instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi pendidikan dilihat dari aspek inputnya. Maka objek dari evaluasi pendidikan itu sendiri meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif atau kemampuan. Nah, kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai taruna akademik Angkatan Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Adapun alat yang bisa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta, yaitu dengan tes kemampuan attitude test.
Kedua ada aspek psikomotor atau kepribadian. Nah, kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuk dari tingkah lakunya. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Sebab baik buruknya kepribadian secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan tes kepribadian atau biasa disebut dengan personality test. Yang ketiga, aspek afektif, yaitu sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Karena itu, maka aspek sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan instrumen yaitu sesuatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Instrumen evaluasi dapat digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama, tes sebagai alat penilaian hasil belajar. Nah, tes ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan dan dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Nah, ada dua jenis tes, yakni tes uraian atau disebut subjektif dan tes objektif. Pertama, tes subjektif. Nah, tes subjektif atau tes uraian yang disebut juga esai merupakan alat penilaian yang hasil belajar paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenisnya sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Adapun non-tes sebagai alat penilaian hasil dan proses belajar mengajar. Hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi dapat juga dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Berikut ini disebutkan alat-alat non-tes, yakni wawancara, kuesioner, skala, observasi, dan studi kasus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Maudiana. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah evaluasi hasil belajar, di mana terdapat 6 langkah apabila kita hendak menyusun evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu menghimpun data. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Yang kelima yaitu memberi interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar, di mana apabila kita hendak menentukan sesuatu atau melakukan evaluasi hasil belajar itu sendiri, penting untuk kita menyusun rencana terlebih dahulu, yaitu berupa berwujud kisi-kisi, di mana definisi dari kisi-kisi itu sendiri yaitu matriks yang menggambarkan keterkaitan antara kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran yang harus dikuasai siswa, juga materi sajian yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi tersebut, serta teknik evaluasi yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan penguasaan kompetensi oleh siswa. Di mana langkah ini merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik, dan kesulitan atau masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, dalam langkah ini juga kita bisa menyusun rencana evaluasi itu akan seperti apa. Akan melakukan evaluasi itu dengan
memberikan tugas terlebih dahulu kepada siswa dengan model tugas esai atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu menghimpun data. Setelah kita menyusun rancangan, lalu kita mulai menghimpun data. Data itu misal kita ambil contoh dengan melakukan tes terlebih dahulu kepada siswa pada akhir pembelajaran. Setelah itu siswa pun mengisi soal tersebut, lalu hasilnya dikumpulkan kepada guru untuk dijadikan data evaluasi hasil belajar. Langkah yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Setelah kita mengumpulkan data dan mendapatkan data tersebut, lalu data tersebut kita verifikasi dengan divalidkan ya data tersebut. Jadi verifikasi itu sendiri merupakan upaya untuk menemukan faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah peserta didik. Nah, dalam tahap melakukan verifikasi data ini berarti ini hampir kepada tahap analisis ya. Jadi pendahuluan dulu gitu sebelum analisis itu. Ini faktor penyebab dari peserta didik itu apa sih? Kalau misalkan ada sesuatu yang menjadi tanda tanya pendidik itu sendiri gitu ya, yang mengevaluasi. Nah, adapun faktor-faktor penyebabnya itu disebabkan dalam dua hal, bisa faktor internal juga faktor eksternal. Di mana faktor internal itu berasal dari diri peserta didik itu sendiri, misalkan dari segi kemampuannya, lalu kondisi jasmani, kesehatan, kecerdasannya, dan juga kondisi psikis lainnya. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri itu bisa dari lingkungan rumah, seperti misalkan karena broken home gitu, atau lingkungan sekolah termasuk di dalamnya faktor guru atau teman. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Nah, mengolah dan menganalisis data itu sendiri bisa dilakukan dengan pemberian scoring sebagai tahapan penentuan pencapaian penguasaan kompetensi siswa itu. Nah, misal kita ambil contoh esai ya, dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana langkah sebelumnya itu kita ketahui dulu bahwa peserta didik tersebut memiliki latar belakang bahwa memang dia itu lemah dalam segi pemikirannya, atau karena memang diketahui memiliki kondisi yang kurang baik dengan orang tuanya gitu. Jadi menjadikan hasil belajarnya itu kurang gitu. Lalu dalam langkah keempat ini mengolah dan menganalisis data tersebut dengan memberi scoring sesuai dengan ketentuan pedoman scoring yang berlaku gitu. Misalkan tadi jika esai itu bagaimana penilaiannya gitu, apa satu soal 10 poin apa gimana. Yang kelima yaitu memberi interpretasi dan menarik kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui masalah yang masalah yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, dari yang satu lainnya itu kan banyak ya tentunya. Nah, terus kita memberikan skor pada tiap-tiap peserta didik itu, lalu memberi kesimpulan. Nah, misalkan si A ini ternyata kurang dalam memahami hal ini, lalu disimpulkan dan diberi penafsiran lebih lanjut atau diinterpretasi. Nah, berarti siswa tersebut memiliki permasalahan yang masih berkaitan, kalau misalkan kaitannya itu masih dengan sistem pembelajaran, kayak misal pembelajarannya kurang sesuai atau kurang menarik, itu bisa diatasi oleh gurunya secara langsung, berarti oleh orang yang mengevaluasi tadi itu secara langsung. Sedangkan apabila permasalahannya itu berkaitan dengan aspek kepribadian lainnya gitu, seperti karakter di broken home dan faktor eksternal lainnya, itu alangkah lebih baiknya guru itu memberikan rekomendasi kepada yang lebih dapat menangani kasus tersebut. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil evaluasi, di mana tindak lanjut ini berkenaan dengan bagaimana sih pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya itu berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapat. Nah, kalau misalkan kita temukan bahwa pembelajaran sebelumnya itu setelah pengevaluasian ternyata itu kurang menarik, misal guru kurang aktif dan dalam penyampaiannya itu kayak membosankan lah gitu. Jadi itu guru untuk kedepannya bisa memperbaikinya dengan misal memberikan materi dalam bentuk video yang masih berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan, lalu misal ada kuis dan diberi hadiah dan lain sebagainya yang bisa menarik perhatian dan
minat peserta didik itu untuk semangat dalam kegiatan belajar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.